Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa sahtam basairina gisawatul waqayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan kepada kita semua. Pada malam hari ini telah selesai sholat maghrib berjamaah, kita dapat berkumpul bersama-sama. Salawat dan salam kepada Rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan selalu berselawat kepada Rasul, kita sangat mengharapkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada waktu yang singkat ini menjelang sholat Isya, mari kita dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya ibadah sunat. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisyami salasatu ayyam fi kulli syahrin wa raka'ataini duha wa an utira qabla an arquda. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi, jauh sedikit storing. Jauh? Sedikit. Oh, oke. Ya. Kata Nabi, ausoni, nasi, aku bangga. Ini. Aku senang. Aku bahagia. Boleh? Kalau perlu dua-duanya ya. Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam. Aku bangga, kata Rasul, melihat umatku mengamalkan 3 macam amalan. Boleh berdiri, Pak? Boleh ya. Iya. Kalau letih berhenti kan? Minum dulu boleh, Ustaz? Boleh ya. Nah, makan-makan dulu suka. Aku bangga, kata Rasul, melihat umatku melaksanakan 3 macam ibadah. Yang 3 macam ibadah ini ibadah sunat. Kalau ibadah kita Bapak Ibu sekalian yang wajib saja, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, asar 4 ya, zuhur 4, itu namanya amalannya pas-pasan. Pas-pasan berubah. Tak ada nilai tambah, tak ada penambahan-penambahan yang lain. Sedangkan kita diminta supaya ada nilai tambah dalam ibadah kita. Inilah ibadah sunat.
tidak baik juga. Ibadah sudah kita perbanyak, ibadah wajib tadi dilaksanakan. Apa lagi? Makanya apa ibadah sunat yang bangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama kata Rasul, bisyami salasatu ayyam fi kulli syahrin. Puasa 3 hari tiap bulan. Ada yang mengatakan saumul abyad, puasa putih. Tak apa istilah lain, tapi yang jelas puasa ini di bulan Arab. Kalau tak hafal bulan Arab lewatnya itu. Tanggal 13, 14, 15. Nah, itu namanya puasa sunat. Dalam Islam banyak puasa sunat itu Senin, Kamis, puasa Asyura, puasa Sya'ban, puasa pada Sya'ban, tambah lagi puasa adalah pada bulan Zulhijjah, banyak sekali. Apalagi Bapak Ibu sekalian, pada bulan-bulan haram ini disuruh kita banyak melaksanakan ibadah puasa. Bulan haram kan, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan ini ibadahnya berlipat ganda kita laksanakan. Dan sebaliknya juga, kalau kita berbuat dosa, lipat ganda pula dosanya pada bulan. Tapi kata Rasul, laksanakan ibadah puasa sunat. Karena Rasul mengatakan sumu tasihu, puasa itu menyehatkan badan kita. Menyehatkan badan, entah kolesterol lah dia, entah gula kah dia, entah apa namanya. Puasa salah satu obat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada diet tak tentu arah, baik puasa saja. Ada orang diet, tidak makan nasi, makannya terbatas, segala macam terbatas. Siksa juga lah hidup ini. Uanglah dapat, kekayaan sudah melimpah, mobil berjejer di rumah kita, tapi dokter sudah bilang bapak tak boleh makan garam, tak boleh makan itu, tak boleh makan nasi, tak boleh, semua tak boleh. Maka untuk itu laksanakan saja puasa. Nah, yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal yang disukai Nabi, bangga Rasul, wa raka'ataini duha, salat duha 2 rakaat. Bapak Ibu, salat duha ini keuntungannya yang pertama menambah kekuatan kita, kekuatan otak kita, kekuatan hati kita, jasmani dan rohani kita. Obatnya doa. Malahan kata Nabi, man sholat duha isna asara raka'ati banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang sholat duha 12 rakaat, Allah bangun istananya dalam surga. Tak payah ada Pak sebenarnya kalau kita mau. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jangan pula langsung usolli sunatan duha isna rakaatin. Tidak boleh lah. Salat aku salat duha 12 rakaat. Ya, karena Allah Akbar.
Tidak, sholat sunat itu diperintahkan kepada kita adalah masna, dua salam. Kalau hanya 12 rakaat kan berapa salam coba? 6 kalau salam selesai. Membangun istana dalam surga tidak perlu minta kredit ke bank, tidak perlu pinjam itu pinjam ini, hanya modalnya sholat duha 12 rakaat. Siap sholat duha, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta apa yang kau minta kepada Allah. Yang ketiga, wa an utira qabla an arquda, salat witir. Salat witir itu Bapak Ibu sekalian paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Kalau kita mau tidur, kata Nabi, sebelum kita tidur akhirilah kita sholat witir 1 rakaat kah, 3 atau lain. Nanti jam 3 atau pukul 2 bangun, silakan sholat tahajud, entah berapa rakaat, entah 8 rakaat, entah berapa, terserah kita. Maka dikatakan tidak ada lagi witir, karena sudah witir tadi yang pertama. Tidak ada sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Inilah kita katakan tadi ibadah yang dikatakan Rasul, bangga Rasul kalau orang ini banyak mengamalkan ibadah sunat. Dalam hadis dan dikatakan para jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah sunat, rajin puasa sunat, rajin baca Al-Quran, rajin bersedekah, infak, wakaf dan segala macamnya, maka dia diberikan 9 keberuntungan. 5 di dunia, 4 mau meninggal dunia. Apa manfaat kita dapati kalau kita rajin melaksanakan ibadah-ibadah sunat, zikir, berbagai macam, puasa, segala macamnya? Yang pertama yang kita akan hadapi, Allah berikan kepada kita, Allah menjaga harta kita. Allah yang menjaga. Siapapun maling yang datang, kalau sudah Allah yang menjaga, maling itu kabur itu. Tak nampak dia barang. Allah menjaga kita, menjaga diri kita, menyelamatkan kita dan segala macamnya. Allah menjaga nyawa kita. Kadang-kadang yang tidak masuk akal kejadian muncul kepada kita. Tak masuk akal kejadiannya muncul. Saya masih ingat waktu saya pulang dari Rengat ke Pekanbaru. Saya bertugas di Rengat 9 tahun, 96 sampai ke Pekanbaru. Sampai Pekanbaru pada waktu itu masih ingat saya ditabrak oleh mobil. Saya bawa kap 30 ditabrak, sehingga entah apa yang terjadi, saya meloncat ke atas mobil. Berita disiarkan di Rengat sampai ke Rengat, bahwa kawan saya kan banyak wartawan, beritakan Sanusi Lubis sudah meninggal dunia tabrakan.
orang teringat pun heboh segala macam. Ya, datang ke rumah urusan pasti atau tidak? Ternyata tidak pasti, dan Allah masih menjaga diri saya. Dan saya yakin kalau kita selalu mengamalkan amalan-amalan yang sunat, harta kita, jiwa kita, nyawa kita, keluarga kita dijaga oleh Allah. Apalagi? Aku bilang tadi, kalau sudah Allah yang menjaganya, tak ada yang bisa. Yang pertama, keberuntungan yang kedua, di muka orang-orang melaksanakan ibadah itu bercahaya di hadapan Allah. Menurut pandangan orang-orang tasawuf, kita ini ada muka kita yang bercahaya, ya, dan juga ada muka kita yang berkarat. Orang yang melaksanakan ibadah sholat selalu dia berwudu, mukanya bercahaya. Al-wudu silahul mukmin. Wudu itu senjata orang mukmin. Makanya orang yang melaksanakan ibadah mukanya bercahaya di hadapan Allah. Tapi orang yang tidak melaksanakan ibadah juga mukanya berkarat di hadapan Allah. Tidak mampan bedak-bedak dah, tidak nampan minyak-minyak dah. Allah mengatakan mukamu bercahaya. Kenapa muka kita bercahaya? Karena kita selalu berwudu. Para hadirin yang dimuliakan Allah, air wudu itu obat. Air wudu itu obat. Makanya kepada kita berwudu adalah menyehatkan badan kita dan menenangkan pikiran kita dan memelihara kita. Tidak saja wudu untuk sholat, tidak saja untuk sholat. Mau ke pasar silahkan berwudu, insyaallah kita dijaga oleh Allah. Ke tempat keramaian silahkan berwudu, kita dijaga oleh Allah. Karena Nabi mengatakan al-wudu silahul mukmin. Wudu itu senjata orang mukmin. Itu yang kedua. Yang ketiga, hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah senang kepada kita. Ini kalau sudah hamba Allah senang kepada kita, selamatlah kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang tidur malam, tidak usah banyak-banyak, datang saja lipat masuk ke telinga kita, aman tak? Tidak usah banyak-banyak. Bapak tidur dengan baik-baik di kamar yang bagus segala macam, dengan izin Allah keluar lipan yang kecil. Lipan namanya Pak, saya tak tahu namanya ini. Benda yang kecil, semutlah, banyak-banyak, semut saja masuk ke telinga kita, aman tak? Kalam kabut. Apa kata lipan? Ini yang jahat tuh masuk. Ingat tak? Namrud itu matinya karena semut masuk ke telinganya, tak bisa diamankan. Tapi Allah sayang kepada kita, maka dikatakan mau tidur doa, kan itu baca, supaya apa? Binatang-binatang yang berbisa dan segala macamnya pun tidaklah dia dekat kepada kita, tidaklah dia mengganggu kita. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ada hadis yang lain mengatakan juga, katanya
kubur kita sekarang sudah memanggil-manggil kita. Sudah manggil-manggil kita. Apa katanya antara lain? Ana baitut turab. Saya adalah rumah dari tanah. Dalam tanah ini ada binatang-binatang yang berbisa. Ada kala, ada lipan, ada semut, ada ular. Kata Nabi, maka bawalah penawarnya. Ada pula penawarnya ini, supaya kita tidak dimakan ular dalam kubur, supaya kita tak digigit lipan dalam kubur dan segala macam. Apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap perbuatanmu bacalah bismillahirrahmanirrahim. Mau makan bisa bismillah, mau minum bismillah, segala macam yang baik bismillah. Kullu amrin zibalin la yabda'u bihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' fahuwa abtar. Barang siapa yang perbuatannya tidak dengan memulai bismillah, itu tak berkah. Pernah Nabi melihat sekelompok sahabat. Sahabat ini sedang makan bukan main lahapnya, makan. Nabi lewat, barulah teringat mereka rupanya makan tuh tidak baca bismillah. Karena mereka tidak baca bismillah, lewat Nabi mereka bacalah bismillahirrahmanirrahim awwalu wa akhirahu. Bapak ibu-ibu kalau terlambat baca bismillah, itu bacaannya bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu. Ya, nampaklah Nabi, setan itu muntah-muntah di hadapan para sahabat. Padahal Nabi ketawa melihat peristiwa itu. Makanya ini semuanya adalah ibadah yang diberikan Allah kepada kita supaya kita selamat. Dan selanjutnya yang kelima. Apa yang kelima? Mudah kita memahami ayat-ayat Allah. Bapak Ibu sekalian, manusia muslim ini tak senang juga mendengarkan Al-Quran. Ada yang tak senang, ya, apalagi bulan puasa. Waktu saya tinggal di Pandau, itu selalu ada masalah. Kenapa? Ada seorang ibu tak senang mendengar ayat-ayat Al-Quran supaya cepat dimatikan mic. Yang menyuruh itu muslim. Kalau non muslim paham kita. Maka dengan dibacakan ayat-ayat Allah, mengerti dia ini adalah firman Allah. Ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang penting kepada kita, bahwa keberuntungan, ya, keberuntungan bagi orang-orang yang banyak melaksanakan ibadah sunat. 4 menjelang kita meninggal dunia. Yang pertama, Allah mudahkan mencabut nyawa kita dan keadaan kita dalam keadaan bersih, suci, mampu mengucapkan kalimatan thayyibah, la ilaha illallah. Nyawa mau keluar dari badan bukan hal yang mudah, bukan hal yang enteng. Tapi kita mengharapkan kita meninggal dunia itu adalah husnul khotimah. Pak Imam selalu berdoa, Allahumma khtim alana ya Allah bi husnil khotimah wa la tahtim alana ya Allah bi su'il khotimah.
Ya Allah, ya akhirlah perkataan kami, ialah ucapan kami dengan husnul khotimah, dan janganlah ya kami dimasukkan kepada orang-orang yang tak mampu mengucapkan kalimatan thayyibah. Karena meninggal ini tidak ada yang pernah tahu bagaimana sakitnya. Dalam sejarah baru ada satu orang nabi yang meninggal dunia, dan dia pada saat itu berhadapan dengan malaikat. Siapakah dia? Ialah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris seorang nabi yang banyak amal ibadahnya. Nabi Idris keahliannya berkuda. Nabi Idris orangnya adalah banyak amal ibadah, zikirnya banyak. Malahan kalau dia menjahit pakaian saja, dia baca menusukkan jarum itu subhanallah, tarik alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Dulu kan tak ada mesin jahit itu, tak ada kan? Tak ada. Pada saat itu datanglah malaikat berkunjung sama dia, namanya malaikat Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Idris tahu ini Israel bukan sembarang orang. Ya, mengapa kamu datang sini hai Israel? Kata Israel, di langit tercatat amalmu yang paling banyak. Itu zamannya Nabi Idris. Kan belum berapa orang, belum ada kita lagi. Di langit amalmu paling banyak. Saya mau menengok, kata malaikat Israel, apa amalmu itu. Ya tengoklah. Dan sekarang, hai Idris, mau kamu apa? Tawar malaikat Idris. Kata Idris, satu yang ku minta. Apa? Cabut nyawaku, tapi hidupkan kembali. Nah, ulama ada perintah ini. Cabut nyawaku dan hidupkan kembali. Israel mengadu kepada Allah, ya Allah, Idris permintaannya lain. Bagaimana? Katanya dicabut nyawanya, setelah itu dikembalikan nyawanya lagi. Kata Allah, hai Israel, kabulkan permintaannya. Wah, Israel tak bisa bantah. Hai Idris, permintaanmu dikabulkan oleh Allah. Kata Idris, kalau dicabut janganlah payah-payah. Ada kompromi, ya, ada kompromi. Akhirnya, hai Idris, berbaringlah kamu. Berbaringlah Idris, dicabutlah nyawanya. Menurut ilmu tasawuf, nyawa kita ini dicabut macam-macam. Ada dari kaki, maka dia menggelepar-geleparlah kakinya, dia pun berangkat. Ada yang dari ubun-ubun cabut, ada yang dari mulut, ada yang dari hidung. Macam-macam cara malaikat Israel mencabut nyawa manusia itu. Tapi Idris dicabut nyawanya dari ubun-ubunnya. Berbaring hai Idris, maka Israel mulailah dia mencabut nyawa Idris alaihissalam. Dia cabut pelan-pelan dari kaki. Coba kita perhatikan Pak, kalau ada orang meninggal, pegang kaki lah dingin ya, anak mulai ya, pegang kaki lah dingin,
terus lagi sampai ke lutut dah dingin pula. Terus lagi naik ke betis dah dingin. Sampai ini termasuk yang pelan-pelannya ini. Cabutlah sampai ke ubun-ubun, sudah. Malaikat Israel masukkan kembali nyawanya. Dari ubun-ubun pula pelan-pelan masuk. Sudah selesai. Hai Idris, kata Israel. Karena Israel juga belum pernah mati. Belum. Hai Idris, bagaimana rasanya mati itu Idris? Kata Idris, sakit. Sakit. Ya bagaimana sakitnya? Seperti seekor kambing yang dikupas kulitnya sedang hidup-hidup. Itulah rasanya mati, kata Idris. Itu Idris yang dulu. Idris sekarang parah dari itu lagi. Makanya nyawanya sudah dicabut. Katanya lagi, hai Israel, saya nak jalan-jalan ke surga. Kata Israel, tak bolehlah. Orang yang ke surga sudah mati dulu. Israel, saya kan sudah mati. Kan saya mati sekarang, saya sudah mati. Sudah kacau nyawa saya. Israel tak bisa mengelak. Dibawalah Nabi Idris ke surga. Dan dia pakai sandal lengkap sampai ke surga. Tahu-tahu lagi sana, kata Israel, waktu sudah habis, kita harus pulang. Kata Idris, ya sengaja ditinggalkannya naklah sandalnya dalam surga. Dia keluar. Sampai pintu keluar, kata Idris, hai Israel, ada yang tinggal. Apa? Naklah sandal. Dikejarnya sandalnya dan dia tak mau keluar-keluar lagi sampai hari ini. Maknanya apa kepada kita? Begitulah namanya sakitnya mau mati itu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda orang yang baik matinya. Ya. Pertama, kalau dia meninggal berkeringat. Perhatikan Pak, berkeringat keningnya. Tapi jangan nanti buat komentar pula, tak berkeringat, ini tak baik, ini tidak boleh. Satu, berkeringat kening orang yang meninggal dunia. Yang pertama. Yang kedua, dia mampu mengucapkan kalimatan thayyibah, la ilaha illallah. Ucapan ini ada ucapan dengan lisan, dengar kita, ada dengan qalbi, dengan hati, tak dengar kita, karena lidah pun tak bisa berkata apa-apa, tapi dia ingat kepada Allah. Tuh. Dan tanda ciri yang ketiga, ya dalam hadis adalah kalau dia meninggalnya hari Jumat. Ya, tapi tak semua orang ini dapat. Nabi saja tak Jumat meninggal, hari Senin dia meninggal. Ya, Senin meninggal, dikuburkan hari Rabu. Ya bukan hari itu juga, karena masalah-masalah penting yang dihadapan pada masa itu. Dah. Tambah lagi orang yang mati syahid. Baik. Syahid itu Bapak Ibu sekalian terbagi kepada dua. Syahid dunia akhirat, mati dalam perang. Dia meninggal perang Uhud, perang Khandaq, perang-perang yang lain. Dia meninggal dunia
dan tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandikan, tak perlu disolatkan, langsung hukumnya ditanam saja. Nah, yang kedua, syahid dunia. Nah, ini banyak ini. Pertama, mati ditimpa runtuhan. Nah, seperti kejadian Sumatera Barat kan baru-baru ini, kan banyak yang meninggal, sebanyak belum dapat. Ya, mati tenggelam. Mati tenggelam itu ingat mati tenggelam. Kalau mati menenggelamkan diri itu namanya bunuh diri. Jadi saya kan lama di sosial. Orang mati tenggelam ini sikit-sikit saya tahu ilmunya. Kalau tenggelamnya di Sungai Siak, tenggelamnya Sungai Kampar tak sama. Kalau Sungai Kampar jatuhnya di jembatan itu jauh ke sana kita cari baru bertemu. Tapi kalau Sungai Siak ini, karena ada salah seorang pegawai, dia selesai sarjana, entah apa yang mengapa, siap sholat maghrib, dengkolnya Hondanya langsung terjun ke Sungai Siak. Sungai Siak ini, dan kita tahu Sungai Siak ilmunya, kalau tenggelamnya di sini, tidak usah cari kemana-mana, tunggu 3 hari keluar dari situ juga itu. Tak perlu dicari jauh-jauh ke Siak sana, tak perlu, cukup tenggelam di sini, tunggu. Kalau Bapak tidak yakin, coba Pak. Dan saya tak tanggung jawab. Nah, semua pengalaman kami, orang departemen, orang dinas sosial begitu, bukan 1 2 lah, banyak. Tenggelam di sini, kita tunggu saja, karena Sungai Siak itu aneh dan luar biasa, terdalam dia di Indonesia, dan di bawah banyak bilik-bilik segala macam. Itu analisanya, dia maka mutar dia, nanti tidak bernyawa lagi, keluar dia. Makanya mati tenggelam termasuk mati yang baik. Mati menenggelamkan diri, neraka jahanam tempatnya. Ada lagi mati penyakit lepra di zaman Rasul, penyakit mendadak, itu namanya mati syahid. Dan makanya itu dikatakan kepada kita adalah yang dikatakan mati syahid. Dunia itu 4 hukum laksanakan kepada dia. Pertama adalah mengenai masalah memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menahan. Maka dikatakan tadi adalah orang-orang yang meninggal dunia dan dia rajin melaksanakan ibadah-ibadah sunat, mukanya bercahaya, mudah dia menghembuskan nafas penghabisan. Ada lagi hadis mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang rajin sholat berjamaah, asa khairan wa mata khairan. Rajin sholat jamaah, hidupnya baik dan matinya pun baik, ya. Makanya kita dianjurkan selalu melaksanakan sholat berjamaah untuk kita, untuk keluarga, dan untuk orang yang lain. Itu yang nomor 1 kalau kita rajin melaksanakan ibadah. Asa bi khairin wa mata bi khairin, hidupnya baik dan matinya juga baik. Yang kedua, Allah hilangkan
azab kubur kepada kita. Azab kubur kan ada, Pak. Ya, azab kubur itu ada. Bagaimanapun penelitian mengatakan tidak ada, iya jelas kalau penelitian itu tidak ilmu rasional. Dalam beragama Islam ini ada rasional, ada irrasional. Azab kubur irasional, tak masuk akal itu. Ya, tak masuk akal. Kita diazab setelah kita meninggal dunia, namanya azab kubur. Makanya berbeda kita dengan binatang. Kalau binatang kalau sudah meninggal, sudah dia mati, selesailah masalah. Tapi manusia belum selesai masalah. Telah dia hidup, telah dia mati, hidup, sudah hidup, dia mati, akan hidup lagi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan azab kubur kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mudah melewati titian siratal mustaqim. Bapak Ibu, kita nanti akan melewati, akan diperhitungkan kita dibangkitkan Allah dari kubur kita masing-masing menuju padang mahsyar. Ada perhitungan, ada timbangan, ada mizan, namanya sirat. Sebelahnya itu ada surga. Ini yang berhitung seperti ini hanya orang Islam, Pak. Islam. Kalau orang yang tidak Muslim, tidak ada seperti itu. Tidak ada dihitung-hitung amalnya lah. Tidak ada. Jadi gimana Pak Ustaz? Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang kafir langsung dihalau saja, tidak perlu hitung-hitung, langsung wasiqal ladzina kafaru, dihalau masuk neraka jahanam. Kalau kita kan tidak dihitung dulu. Kalau masih ada iman dalam dadanya, masih ada harapan masuk surga, tapi lama dibakar di neraka itu. Nah itu aja. Lama. Sudah dia naik titian siratal mustaqim, selangkah menjelang sampai jembatan rusak, jatuh masuk neraka. Makanya kepada kita supaya selamat titian siratal mustaqim ini, banyakkan amal ibadah. Dan yang terakhir, nanti pada hari kiamat kita dibariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan catatan kitab amal dosa dan pahala kita. Besar pertanggungjawabannya. Cuma saja kalau orang muslim Allah berikan, si anu, ini amalmu, baik-baik dengan tangan kanan, maka kamu ke surga itu. Kalau orang kafir, ini amalmu, ini ambil, tak ada harapan bagi kita untuk masuk neraka, masuk surga, semua masuk. Barang siapa yang kitab amalnya diberikan sebelah kanan, surgalah tempatnya. Diberikan sebelah kiri, nerakalah tempatnya. Inilah sebenarnya keuntungan orang-orang yang melaksanakan ibadah-ibadah puasa sunat, ibadah sedekah sunat, dan ibadah-ibadah yang lain. Untuk itu umur kita masih ada, waktu kita masih ada, banyakkanlah amalan-amalan sunat, baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan dengan sesama manusia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.